Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk modul 4, muatan dan medan listrik. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nawada Elsa Ningrum dengan NIM 20108006. Kedua ada saya sendiri, Siti Nurhalisa Bantilan, NIM 20108013. Ketiga ada Maidarea Sabrina, NIM 20108024. Dan terakhir ada Dian Filardila dengan NIM 20108029. Untuk tujuan praktikum kali ini, itu setelah melakukan praktikum simulasi, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami prinsip muatan dan medan listrik, kedua mampu menentukan medan listrik dari muatan listrik. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada modul eksperimen muatan dan medan listrik, kedua ada software PET simulation, charger and file, ketiga ada komputer atau laptop. Untuk dasar teori, itu ada muatan listrik adalah sifat muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan listrik dari suatu partikel dasar bisa berjenis positif dan negatif. Jika dua benda memiliki muatan yang sama, akan tolak-menolak dan kedua benda tersebut akan tarik-menarik jika muatan berbeda jenis. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama elektron yang membawa muatan negatif, kedua proton yang membawa muatan positif. Selanjutnya untuk medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik selalu ada di sekitar muatan listrik. Arah medan listrik yang menjauhi sumber positif dan mendekati sumber negatif. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dalam pengertian lain juga disebut ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik atau gaya Coulomb. Medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb, atau dalam prinsip fisika dinyatakan gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Satuan lain dari medan listrik adalah volt per meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahida. Rumus yang digunakan saat praktikum yaitu ada dua. Salah satunya itu menghitung besar medan, yaitu E sama dengan F per Q sama dengan K kali Q per Q per R pangkat 2 per Q sama dengan K Q per R pangkat 2. Dan kedua menghitung nilai error. Error sama dengan nilai hitung dikurangi nilai simulasi per nilai simulasi kali 100 derajat. Hasil data percobaan pertama yaitu ada pada gambar di bawah ini. Tabel percobaan 1 yaitu memahami konsep dan muatan medan listrik. Jenis muatan nomor 1 yaitu positif, arah medan atau derajat dan arahnya yaitu kanan, besar medan simulasinya yaitu 2,25 volt per meter, besar medan terhitung yaitu 2,25 volt per meter, error simulasi terhitungnya 0 derajat. Jenis muatan yang kedua yaitu negatif, arah medan atau derajat dan arahnya itu kiri, besar medan simulasinya itu 2,24 volt per meter, dan besar medan terhitung 2,25 volt per meter, dan error simulasi terhitung 0,04 per meter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nawada. Selanjutnya, perhitungan percobaan pertama, besar medan positif. Besar medan positif E sama dengan K Q per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 9 per R per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4 sama dengan 2,25 volt per meter. Selanjutnya, error positif. Rumusnya nilai hitung min nilai simulasi per nilai simulasi kali 100%. Sama dengan 2,25 min 2,5 per 2,25 kali 100% sama dengan 0 per
2,25 kali 100% sama dengan 0%. Selanjutnya percobaan 2, ini merupakan gambar dari percobaan 2. Tabel percobaan 2, sajian data untuk mengukur besar E muatan berbeda jenis. Yang pertama, arah posisi sensor 100 kiri A. Besar muatan listrik dalam simulasi 8,54 volt per meter dengan arah ke kanan, nilai yang mempunyai nilai sebenarnya 8,64 dan errornya 0,09%. Selanjutnya 200 kiri A. Besar muatan listrik dalam simulasi 1,99 volt per meter, arah ke kanan, nilai sebenarnya 2 volt per meter, dan errornya adalah 0,005%. Selanjutnya bisa dilihat di tabel. Perhitungannya, besar medan E, posisi muatan uji sensor ketika 100 kiri A, E1 kaki per R kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 9 per 1 kuadrat sama dengan 1 per 9 per 1 sama dengan 9 volt per meter. E2 sama dengan kaki per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 9 per 5 kuadrat sama dengan 9 per 25 sama dengan 0,26 volt per meter. E sama dengan E1 min E2 sama dengan 9 min 0,36 sama dengan 8,64 volt per meter. Errornya, nilai hitung min nilai simulasi per nilai simulasi kali 100% sama dengan 8,64 min 8,54 per 8,54 kali 100% sama dengan 0,08 per 8,54 kali 100% sama dengan 0,009%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Baik, selanjutnya ini adalah percobaan ketiga, di mana kita akan mengukur muatan yang dihasilkan dari dua muatan sejenis. Nah, ini merupakan hasil data yang telah kami peroleh, yaitu ada tabel percobaan 3 yang merupakan sajian data untuk pengukuran muatan F untuk berbagai variasi jarak muatan sejenis. Bisa dilihat oleh teman-teman, di sini ada posisi muatan uji sensor yang arahnya akan berbeda-beda, jaraknya. Lalu di sebelahnya ada besar muatan listrik dalam simulasi, lalu ada arah yang dihasilkan, lalu ada nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya ini kita peroleh dari hasil perhitungan rumus, dan ini ada yang terakhir ada error. Nah, error ini merupakan hasil yang membedakan antara besar muatan listrik dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya ini ada perhitungan. Di sini kita memakai dua rumus untuk mencari besar medan E, posisi muatan uji sensor ketika 100 kiri A. Nah, di sini yang pertama ada rumus E1 kaki per R kuadrat yang nanti akan memperoleh hasil 9 volt per meter. Lalu ada E2 dengan rumus K kali Q dibagi R kuadrat. Jika dimasukkan angka-angkanya akan memperoleh hasil 0,36 volt per meter. Nah, untuk mencari nilai E itu sama dengan E1 ditambah E2 sama dengan 9,36 volt per meter. Lalu di sini ada error sama dengan nilai terhitung dikurang nilai simulasi per nilai simulasi dikali 100%, sehingga akan memperoleh hasil 0,01%. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arah keluar atau menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Yang kedua, semakin jauh jarak muatan uji, semakin kecil pula kekuatan medan listriknya. Dan yang ketiga, jika terdapat dua muatan dengan tanda yang sama, misal sesama positif atau sesama negatif, yang besar nilainya juga sama kuat, maka medan listriknya yang bernilai 0 berada tepat di tengah-tengah antara kedua muatan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.